Tapi ketika seorang pemimpin itu tadi tidak cukup dengan berislam, tapi dia harus menerapkan keyakinannya dengan Al-Quran dan Sunnah. Semua jadi solusi. Kalau Anda nanti punya suami, anakmu lahirnya itu sudah beban utang 40 juta. Dari utang Indonesia, utang 14.000 triliun. Masalahnya sampai hari ini pemerintah belum menjalankan amanat dari Undang-Undang Dasar 45, mencerdaskan seluruh bangsanya dari Papua sampai Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita berjumpa dalam ngopi ngobrol pinggiran akhir pekan, dialog yang sekali lagi diinisiasi oleh jejakrekam.com, media online di Kalimantan Selatan. Kali ini kita dalam suasana yang berbeda. Suasana ngopi kita di atas kapal. Di atas kapal dalam rangkaian ekspedisi Batang Banyu 2023 yang dilaksanakan dari tanggal 2 sampai dengan tanggal 3 September 2023. Ekspedisi Batang Banyu tidak hanya sekedar sebuah perjalanan dari Banjarmasin menuju ke Marabahan, kemudian Kabupaten Tapin, dan nanti finish misalnya di Nagara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Tetapi lebih jauh daripada itu, kita ingin melihat bagaimana potret Batang Banyu dalam berbagai perspektif. Termasuk kalau kita kaitkan nanti misalnya 2024 itu kita akan menghadapi pemilu legislatif pada tanggal 14 Februari. Ada pemilu legislatif, ada pilpres. Kemudian di akhirnya nanti di November misalnya kita juga akan menghadapi pemilu kepala daerah. Dengan melihat berbagai fenomena yang terjadi, dengan segala pemandangan yang bisa kita saksikan sepanjang perjalanan dalam ekspedisi Batang Banyu, maka itu menjadi bagian untuk bagaimana kita akan mengkonfirmasi hal itu dalam diskusi kita pada malam hari ini bersama dengan teman-teman peserta ekspedisi Batang Banyu 2023. Untuk pertama saya ingin ke Pak Prof Hadin Sultan Batang Banyu untuk memberikan gambaran ilustrasi soal ekspedisi Batang Banyu ketika kita kaitkan dengan perhelatan politik 2024, Pak Prof. 2024 kan ada dua agenda besar, 14 Februari dan di November nanti ada pemilu legislatif dan pilpres, kemudian nanti di ujungnya ada pemilihan kepala daerah. Dalam kaitan itu, termasuk dengan kaitan hubungan dengan kegiatan ekspedisi ini, apa sesungguhnya yang ingin kita lakukan? Itu kan menjadi poin penting agar teman-teman semua peserta ekspedisi betul-betul bisa memahami itu, Pak Prof. Ya, oke. Jadi tahun 2024 itu sering disebut dengan tahun politik. Karena pada tahun itu ada dua pemilu, pemilu dan pilkada. Dua-duanya memilih pemimpin yang akan mengurusi kita. Pemimpin yang akan mengelola nasional, daerah. Nah, pemilihan ini, memilih pemimpin ini, kalau kita keliru, memang selama ini kita keliru. Itu mempunyai akibat buruk bagi daerah dan rakyat. Nah, dalam perjalanan Batang Banyu yang kita, perjalanan ekspedisi Batang Banyu yang sudah kita jalan, kita sudah menyaksikan tadi kan dari siang Sampai berdarah-darah gitu kan. terluka. Kita punya sumber daya alam yang berlimpah. Semestinya tadi ada dihitung-hitung oleh Setahun 120 triliun triliun. nih, 129 triliun. Setahun. 129 triliun setahun. Kalsel ya. Memberikan kepada negara Kalau dari Kalsel Kalsel. 29 triliun. sedikit itu ya. Ya. Tapi apa yang kita terima? 129. Ternyata sepanjang yang kita lewati gak ada penduduk kita yang makmur. Gambaran pemukiman
Itu gambaran masyarakat miskin. Ya. Tidak ada yang kayak setengah aja, setengah apa namanya, kelas menengah saja tidak. Kelas menengah itu rata-rata kelas bawah. Artinya kita harus hati-hati ke depan ini memilih pemimpin. Karena ternyata dari berbagai pembicaraan tadi siang, pemimpin itu berperan besar untuk bisa mensejahterakan rakyatnya, mengelola sumber daya alam. Nah, jadi ini dasar pemilihan secara langsung ke masyarakat itu sebetulnya kan dulu kan lewat perwakilan. Karena kan kita memilih langsung. Sebetulnya kita diminta betul-betul mencari orang yang mampu mengelola daerah dan mensejahterakan kita. Bukan sekedar asal memilih. Ya, bukan asal memilih. Nah, dalam perjalanan ini kita ingin mencoba mencari sebetulnya pemimpin yang di kawasan Batang Banyu itu banyak tersedia. Potensi pemimpin itu banyak. Tapi kalau kita melihat di pemberitaan, nah itu hanya Pian pulang ya. nah, Iya. sudah Karena ada lagi kan yang lain. ya sudah kurang dikenal dan tidak dikenal itu karena dia tidak muncul dari bawah. Artinya kepemimpinannya tidak dimulai dari bawah sampai menjadi sekarang kan, karena banyak karbitan. Nah, kita ingin mencoba menggali yang minta pendapat. Kira-kira pemimpin seperti apa yang akan kita, walaupun mungkin tahap pertama belum menunjuk orang lah. Iya, Kita tapi ada kriteria. Kriteria apa? Pemimpin seperti apa? Masing-masing kita kan merasakan ada Hati terluka. hati terluka. Merasakan bahwa kok kenapa jadi kehidupan kita seperti ini terus Ada yang salah ya. masalah. Terluka terus. Nah, itu aja yang jadi kita berusaha untuk mencari ada enggak pemimpin di daerah Batang Banyu. Batang Banyu itu istilah lain dari Benua 5 ya. Benua 6. Benua 6. Jadi mulai dari Tabalong, Ya, Tabalong, Balangan, Amuntai, Berambay, sampai Belum, konservasi kita masih. Istilahnya Banjar daratan dan Banjar pesisir. Ya, itu kalau Ini bahasa Banjar ya. daratan. itu saja yang Oke, itu pengantar. Sekarang sebelum ke teman-teman, saya ingin ke Bang Subhan dulu. Mungkin dipakai mic-nya, Bang. Bang Subhan, tadi ini kan menarik sebagai pembuka yang sampaikan Prof Hadin. Kita ingin mencari kira-kira kriteria pemimpin seperti apa sih yang kita butuhkan. Kita penting membuat kriteria itu karena berangkat dari persoalan hari ini yang tidak baik-baik saja kan tadi kan. Ada persoalan potensi sumber daya alam kata Pak Prof yang luar biasa tetapi tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat kita yang kalau kita lihat sepintas itu kan tidak, mereka berada dalam kira-kira dalam wilayah yang memang tidak sejahtera kan. Nah, itu yang kemudian setidaknya menjadi bagian dari problem kita hari ini yang itu harus dijawab oleh pemimpin akan datang. Sebelum kasih ke teman-teman, Bang Subhan. Terima kasih. Jadi sebenarnya mungkin kita tidak banyak memberikan pandangan kita, tapi kita hanya mengajak untuk melihat kondisi yang sudah kita lewati ini tadi kan. Jadi sebenarnya ekspedisi Batang Banyu itu memberikan gambaran ke kita bahwa ternyata ada sesuatu yang kelihatannya tuh salah, mungkin ya salah dalam hal mengurus baik itu negara termasuk mengurus daerah. Nah, sumber masalahnya itu mau tidak mau harus kita akui bahwa ada, kalau istilah Pak Hadin itu ada nakhodanya, ada yang memimpin. Nah, inilah yang sebenarnya menjadi titik sentral kita bahwa sejak dulu sampai sekarang kalau kita bicara kemerdekaan sudah 78 tahun merdeka, tapi yang kita hadapi bukan menuju ke arah yang lebih baik. Yang kita bayangkan, yang kita lihat tadi adalah tidak menggambarkan menuju ke harapan yang semestinya yang menjadi tujuan dari merdeka. Nah, tadi kita singgah di Kaladan. Kita ketemu dengan orang yang tua yang usianya sekitar 83 tahun ya tadi ya? 83 tahun. Beliau itu pada saat zaman penjajahan itu usianya sekitar 7 sampai 8 tahun.
ada beberapa hal menarik yang disampaikan beliau. Tapi secara prinsip sebenarnya beliau tadi menyatakan bahwa lebih enak pada saat zaman sebelum dijajah dibandingkan zaman setelah merdeka. Nah, artinya beliau merasakan bahwa kita merdeka ini sebenarnya tidak punya arti apa-apa bagi beliau dan lingkungan beliau. Karena beliau pada saat itu menceritakan dulu sebelum merdeka, beliau ini mencari hasil hutan, mencari rotan, kemudian mencari apa tadi, rubia, Iya. rubia, mencari hanau segala macam, mencari ikan musim kemarau. itu bertani itu sangat mudah. Sebelum merdeka nih. Nah, kemudian terus sampai saat ini ternyata bukan membaik. Bahkan terakhir beliau menyampaikan sampai 4-5 kali tadi ya Pak Ber ya. Kita tanyakan harapan beliau mengenai ke depan itu seperti apa. Beliau menyatakan bahwa tidak punya harapan lagi, pasrah. Nah, ini kan orang yang menikmati sejarah panjang berdirinya Republik ini. Orang yang merasakan bahwa dulu lebih nyaman dibandingkan yang terjadi saat ini. Nah, apalagi pada saat beliau menceritakan bagaimana misalnya tambang yang diangkut tadi, yang banyak diangkut itu kalau pas waktu angin kencang, debunya itu akan masuk ke pekarangan mereka, ke halaman, kemudian ke rumah, ke titian segala macam, dan itu menyebabkan mereka kurang nyaman, kotor segala macam. Nah, jadi itulah gambaran. Akhirnya ini kan tidak lepas sebenarnya nakhodanya itu seperti apa. Nah, disitulah sebenarnya peran kita dalam memilih pemimpin. Nah, jangan sampai sekarang ini kan pemimpin selalu dicitrakan oleh para orang yang memiliki keahlian untuk mengolah itu. Dibuatlah mereka ini seolah-olah orang hebat, seolah-olah orang pintar, seolah-olah orang yang memberikan manfaat banyak nanti kepada masyarakat. Dibuatlah sedemikian rupa itu. Nah, inilah yang sebenarnya merusak kita dan merusak generasi-generasi yang di belakang kita. Nah, dengan dasar itulah kita berharap melalui momentum kita pada saat melakukan ekspedisi Batang Banyu, inilah kita membuka pikiran kita, membuka nilai-nilai yang ada di dalam diri kita, agar kita bisa meneruskan apa yang dulu diinginkan dan dimimpikan oleh para pejuang. Karena beban perjuangan sebenarnya ke depan itu adalah terletak di kita-kita, bukan di mereka-mereka yang dahulu. Nah, dengan dasar itulah sebenarnya mari kita saat ini menjadi duta-duta yang turut merubah kondisi yang ada ini. Tapi kan yang kita bayangkan itu adalah pada saat kita berpulang, kalau kita bicara kembali kita pasti apapun urusan kita di dunia ini akan ditanyakan. Nah, pada saat kita misalnya melihat seperti yang baru lewat ini, pada saat kita melihat ini yang tidak memberikan manfaat bagi kepentingan masyarakat, yang akhirnya menimbulkan kehancuran, maka apa sikap kita? Nah, lalu kita mencobalah mencari akar masalahnya. Akar masalahnya itu sebenarnya tidak lepas dari persoalan kepemimpinan. Sehingga momentum tahun 2024 ini, maka kita harus bisa menanamkan di diri kita bahwa kita harus memilih pemimpin yang benar-benar bisa memberikan perubahan. Kemudian kita bisa mengajak orang-orang di lingkungan kita, siapapun itu, keluarga kita, saudara kita, dan semuanya untuk kita ajak bisa berpikir bahwa ini semua kita berubah. Karena kalau Prof. Wahid sering menyampaikan bahwa semua ini kan dikuasai, istilah beliau ini oligarki. Oligarki inilah yang mengatur semuanya. Kalau kita bicara oligarki, yaitu yang pengusaha, yang mengangkutan ini semua, itu yang menguasai kita itu. Tapi kita tidak boleh kalah dengan mereka. Dengan dasar itulah maka ekspedisi ini tujuannya untuk merangkum pikiran kita semua, merangkum ide gagasan kita semua, termasuk merangkumkan apa yang di dalam sanubari kita ini untuk sama-sama kita tekankan bahwa kita harus berubah, kita harus berjuang, kita harus terlibat dalam perubahan ini. Jangan kita biarkan ini nanti akan diterima kalau kami mungkin cucu atau anak, kalau ini kan nanti anak-anak semua, atau bahkan akan merasakan yang lebih sengsara dibandingkan saat ini, seperti yang tadi contoh 83 tahun beliau hidup sebelum merdeka, dan beliau merasa bahwa
sebelum merdeka lebih enak dibandingkan pada saat beliau merdeka. Mungkin seperti itu Bang Rasidi. Oke, baik, terima kasih Bang Subhan. Artinya kita ingin ada perbaikan. Kenapa kita butuh perbaikan? Karena hari ini kita melihat situasinya, suasana sedang tidak baik-baik saja. Soal eksploitasi sumber daya alam luar biasa yang terjadi hari ini sangat masif, tetapi tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan. Itulah bagian hanya salah satu daripada problem yang harus kita perbaiki. Nah, kalau kita ingin memperbaiki keadaan, salah satu titik terdekat kita adalah bicara tentang kesempatan kita adalah di 2024 akan ada pemilu legislatif dan pilpres, kemudian ada pilkada di akhir 2024 itu. Maka kita berharap kalau kita bicara Kalsel kan Bang Subhan ada 3.025 pemilih di Kalimantan Selatan, dan dari angka 3,02 pemilih itu 1.512.000 adalah laki-laki, 1.513.000-nya adalah perempuan. Nah, dan mayoritas 50% lebih itu adalah milenial, anak muda, pemilih-pemilih yang kita harapkan bisa melakukan gerakan perubahan untuk menuju pemilih yang sadar bahwa memilih itu tidak sekedar sebuah pemilu yang prosedural, tetapi pemilu yang substansi. Yang tadi kata Bang Subhan, paham kenapa kita memilih itu dan apa gagasannya. Nah, kita ingin kira-kira pandangan teman-teman itu seperti apa? Silakan teman-teman. Kira-kira kita tidak bicara soal siapa orang yang akan kita pilih, tapi kita bicara soal kriteria pemimpin seperti apa yang akan kita pilih. Dari kata Prof. Hadin. Kita perlu kesamaan yang visi mengenai ini masalah, dan kita harus bersama-sama memecahkan masalah ini. Silakan. Bergilir aja, silakan. Mungkin saya duluan mewakili teman-teman. Silakan. Dari yang kita amati tadi, sebenarnya masyarakat di sini kan bermacam-macam karakteristiknya Pak. Ada yang mungkin dari pendidikan yang menengah, atau mungkin yang belum ada pendidikan. Dari contoh Bapak yang kita wawancara tadi, yang udah 85 tahun, 83 tahun. Mungkin dari Bapak itu mewakili dari beberapa masyarakat di sekitar itu, ada beberapa aspirasi mereka yang belum bisa disampaikan pada oknum-oknum lah juga yang yang mengambil sumber daya seperti itu. Kalau menurut beliau kenapa lebih enak zaman dulu? Karena mungkin memberikan aspirasinya lebih mudah kepada oknum tersebut. Dia ngomong ke sini langsung didengar. Misalnya kalau sekarang lewat rumah, kalau kena angin nanti kena larangan, mungkin cuma didengar angin lewat aja bagi mereka. Mungkin kalau menurut kami sosialisasi bagi masyarakat seperti itu, karena mereka kan juga perlu tahu masyarakat pemimpin yang seperti apa yang cocok untuk mereka gitu. Karena mungkin karakteristik yang berbeda tadi, sehingga supaya menyamaratakan, kalau menurut kami supaya aspirasi semuanya bisa didengar, bukan cuma kalangan bawah tapi untuk semua masyarakat bisa memberikan aspirasinya. Mungkin Jadi kalau sebenarnya gambaran beliau itu tadi adalah Gambaran yang disampaikan beliau tadi sebenarnya mengenai penghidupan, pendapatan. Jadi pendapatan yang beliau dapatkan pada saat beliau belum merdeka itu lebih enak dibandingkan yang terjadi saat ini. Dibandingkan pada saat kita melihat begitu banyaknya harta kekayaan yang dimiliki oleh daerah ini yang kelihatan muncul ke permukaan, tapi ternyata beliau lebih susah hidupnya. Jadi lebih banyak pendapatan sebenarnya. Karena beliau itu kebetulan salah satu tokoh masyarakat yang dulunya termasuk yang membesarkan keladan itu. Ya Allah. Kan seperti itu. Oke. Ya, terima kasih Bang Subhan. Tadi kan setidaknya bagian dari bagaimana pemikiran teman-teman. Artinya harusnya kan Bang Subhan, masyarakat itu setiap orang dalam hak konstitusionalnya memiliki satu hak pilih. Nah, jangan hanya diminta hak pilihnya, tetapi tidak didengar suaranya. Nah, itu kan yang tidak boleh. Nah, itu yang terjadi. Nah, kita ini kan generasi yang risau yang dengan keadaan hari ini, yang sekali lagi harus kita perbaiki. Nah, kita berharap sekali lagi situasi ini harus kita rubah. Nah, merubah itu adalah melalui sarana konstitusionalnya pemilu. Nah, sekali lagi kita ingin minta pandangan ke teman-teman. Silakan. Mbak. Atau pian dulu nggak? Baik, dari saya sendiri untuk dari kita melintas dari Banjarmasin sampai ke sungai sini banyak permasalahan juga Pak, dari sungai-sungainya sama masyarakatnya. Juga tergantung dengan pikiran masyarakat dulu sama sekarang. Jadi masyarakat semakin berkembangnya zaman, apalagi sekarang kita berada di zaman digital. Jadi semakin berkembang zaman. Nah, orang-orang di masa lalu itu pikiran dia tuh kayaknya, menurut saya nih, pandangan saya kayak masih
mengikuti pembelajaran yang ada di masa lalu. Jadi kayak perkembangan tuh nggak diikutin untuk sekarang, karena zaman sekarang tuh semakin banyak belajar, semakin banyak pendidikannya semakin tinggi, jadi juga mengetahui dunia-dunia luar seperti itu. Jadi untuk pemikiran orang tua zaman dulu kayak tidak mengikuti zaman sekarang, maka dari itu untuk untuk pemikiran-pemikiran di tadi masalahnya juga Pak, karena ada juga orang tua itu pikirnya simple, biarin aja siapapun pemimpinnya, hidup kita sama aja seperti ini gitu. Jadi tidak memikirkan, salah satunya tadi kurangnya sosialisasi ke masyarakat tentang pemimpin, bagaimana sih pemimpin kita yang baik dan akan memperbaiki perekonomian dan lain sebagainya, kurangnya sosialisasi ke masyarakat. Dan juga itu dari pemikiran orang tua kayak biarin aja kayak gini aja, dari dulu siapapun pemimpinnya tetap seperti ini, seperti itu. Kalau misalkan kita di zaman sekarang, kalau misalkan saya mewakili mahasiswa, pasti kadang berpikir, oh pemimpin ini dulu seperti ini, hidup saya seperti ini, seperti itu Pak. Lebih ke pemikiran. Ya, artinya yang kita tangkap kan Bang, juga tidak boleh orang itu berpikirnya permisif, apatis misalnya. Saat ini beliau sudah ya, bahkan tadi kata Bang Subhan kan ditanya harapan, tidak punya harapan lagi. Nah, kita tidak ingin seperti itu. Biar bagaimanapun 2024 14 Februari itu menjadi titik penting untuk kita menitipkan harapan. Maka kita butuh akan banyak orang-orang yang punya harapan menitipkan pada orang-orang yang layak untuk kita titipkan, kan kira-kira betul Bang? Jadi sebenarnya kan seperti mungkin kita belajar membayangkan ya. Kita belajar membayangkan, paling mudah kita bisa membayangkan pada saat kita berada di sini, berada di sebuah teritorial yang milik kita, kan semuanya milik kita sebenarnya. Tapi pada saat kita mengetahui dan merasa bahwa ini milik kita, ternyata semua yang ada di dalam milik kita itu bukan kita nikmati. Nah, kenapa jadi kita tidak menikmati? Karena ada sebuah kondisi yang memaksa kita tidak mampu berbuat apa-apa. Itulah yang dialami beliau. Nah, lalu fakta yang sudah diceritakan beliau itu tadi jangan sampai terjadi lagi, walaupun beliau tadi sudah apatis sebenarnya. Tapi bagi kita ini kan tadi pendidikan mungkin beda dengan beliau. Bagi kita itu tidak ada istilah apatis. Kita harus berusaha untuk melakukan perubahan. Nah, itulah sebabnya dengan gambaran yang terjadi tadi menjadi masukan di kita bahwa ini harus kita sudahi. Artinya kita dengan niat yang sama, bersama-sama kita berpikir ini harus kita lakukan gerakan bersama yang membuat akhirnya tidak mengalami seperti beliau. Karena beliau itu kan merasa sendiri itu karena tidak punya teman lagi, siapa lagi nih yang bisa kuajak untuk berpikir mengenai kondisi ini. Lalu akhirnya karena sudah mentok di situ, hilanglah harapan itu tadi. Nah, lalu dengan dasar kita orang banyak hilang, maka jangan kita hilangkan harapan itu hanya sebatas di kita. Mari kita buka semuanya, kita pikirkan, dan mari kita jadikan itu sebagai harapan kita bersama. Jadi itu sebenarnya yang kita harapkan. Ya, jadi kita ingin membangun kesadaran kolektif bahwa kita masih punya harapan. Maka ketika kita punya harapan itu, sekali kita akan sangat hati-hati dalam menentukan pilihan pemimpin. Tidak boleh pemimpin ke depan itu hanya ditentukan oleh sedikit orang. Kalau istilah Pak Uhaib itu kan ditentukan oleh para oligarki itu. Jadi bayangkan, sejak beliau merdeka, sudah berapa kali berganti bupati, beliau bilang yang datang ke situ hanya pada saat kita dipilih. Setelah itu tidak pernah datang. Termasuk pemimpin tertinggi di Kalsel datang ke sana pada saat hanya minta untuk pilih. Nah, kalau sudah seperti ini, artinya di dalam kepala kita ini pemimpin seperti apa? Nah, itulah yang sebenarnya ada di dalam generasi-generasi muda. Harus kita ubah cara kita melihat bahwa ini bukan masalah orang tua, bukan masalah pemimpin, tapi masalah kita semua. Itu poinnya sesungguhnya. Kalau kita tidak berusaha bersama-sama merubah, maka yang seperti beliau itu akan menimpa kita. Jadi seperti itu. Oke, dari ibu-ibu, silakan Bu. Kita ingin juga mendengar. Karena kira-kira apa harapan kita ke depan? Silakan Bu, mic-nya dipegang, mic-nya. Nggih, Ibu. Atau siapa?
Mbak, Mbak Sep. Silakan. Atau di belakang. Jadi kita ingin kita ingin ada banyak suara, ada banyak pendapat ya kan Bang. Ya, silakan Bu. Mungkin setidaknya ada harapan atau apa tanggapan Pian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena pertanyaan tadi, apa harapan kita ya ke depan mengenai seorang pemimpin? Ya sebenarnya sih mendengar paparan seperti tadi, karena kita mayoritas, ya tidak lah mayoritas minoritas. Lagi itu sebagai orang beragama di sini beragama Islam, tidaklah dibenarkan ketika tidak mempunyai harapan. Kan artinya putus asa tuh. Nah, sehingga kita tidak boleh berputus asa dengan rahmat Allah sebenarnya. Tidak boleh berputus asa. Jadi kalau ditanya apa harapan ke depan, ya pastilah kita mengharapkan pemimpin tidak cukup misalkan beragama Islam. Tidak cukup beragama Islam. Karena kalau beragama Islam ya ini semestinya kan ketika pemimpin itu beragama Islam ya semestinya ya apa yang beliau terapkan itu kan sesuai dengan keislamannya, sehingga makanya tadi ada pernyataan kita mau perubahan. Yang jadi pertanyaan, perubahan yang seperti apa? Kalau perubahan dari tempat ke tempat ya nggak berubah, baik maupun sistem maupun ini. Kalau sudah terapkan sistem yang ini, ya sini ke sini itu lagi, kok nggak jenuh gitu loh. Nah, jadi kalau ulun pribadi entah tidak mewakili siapapun, ulun secara pribadi mengharapkan pemimpin ya karena kita itu tadilah tidak cukup beragama Islam, ya tadi taat. Hari ini ya jelaslah kita memilih figur itu yang terlihat memang lebih baik dari yang baik, itu kan yang terbaik dari yang baik yang terbaik. Nah, kan kita real, bukan di alam hayal. Walau bagaimanapun kita saat ini kondisi seperti ini, sekalipun mungkin tidak mengaminkan dan sebagainya, ya kita bersabar. Ya, suatu saat artinya karena kita sudah semuanya sadar ingin perubahan, ya tidak mungkin lah serta-merta begitu. Jadi harapan ke depan tadi, ya iyalah pemimpin tadi jujur dan amanah, beriman dan bertakwa. Karena tidak mungkin ketika seorang pemimpin itu tidak punya rasa takut dengan dalam hal ini dengan Allah, ya ndak bakalan ada perubahan. Nah itu. Tapi ketika seorang pemimpin itu tadi tidak cukup dengan berislam, tapi dia harus menerapkan keyakinannya dengan Al-Quran dan Sunnah, semua jadi solusi. Tidak ada lagi ungkapan-ungkapan yang tidak bisa karena beragam, dalih keberagaman, nggak bisa dan sebagainya. Nah kalau semua sudah dari Sang Maha Pencipta, nggak adalah manusia melebihi Sang Maha Pencipta. Itu saja. Itu mungkin ya sedikit ini ya pemahaman kita ya. Nah karena kita ditanya tadi apa harapan kita, ya itulah tadi sepanjang pemimpin itu tadi tidak perubahan yang hakiki, jangan bermimpi. Itu saja. Akan seperti itu juga ngulek. Mungkin dari saya seperti mungkin yang lain. Oke, ya terima kasih Ibu. Artinya agama menjadi salah satu pilihan, menjadi salah satu alasan bagaimana kita kriteria ketika kita menentukan pilihan. Kita setuju dalam poin itu, tapi kita juga ingin berharap bahwa agama itu kan tidak hanya dalam tataran tekstual. Beragama hanya orang bilang kalau istilah teman itu kan
hanya beragama itu di masjid dan di musola dan di atas sajadah. Tetapi ketika kemudian dalam ruang-ruang lain, dalam ruang-ruang sosial, agama itu kan juga harus hadir. Ketika orang membuat kebijakan, bagaimana agama itu harus menjadi pertimbangan dia. Kalau dia mendapatkan amanah dalam kepemimpinan, bagaimana agama itu hadir di situ. Nah, kira-kira kita ingin seperti itu. Ada lagi suara yang lain? Di belakang, samping? Ada? Ini silakan, Bu. Kasih. Kamera teman-teman, tolong dibantu lampu. Ya, silakan. Terima kasih atas Agak maju dikit deh, Pak. Agak maju dikit. Terima kasih. Terima kasih juga atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk bisa berpartisipasi dalam ekspedisi Batang Banyu. Ini sesi pertama kali ya, Pak. Kali pertama, tentunya di suasana yang berbeda. Jujur saja saya juga sebelumnya belum pun seandainya pernah tidak sampai seperti ini mengetahui kondisi masyarakat di sepanjang bantaran sungai, baik yang di pinggirannya maupun yang di lautnya lah, di sungainya. Artinya saat ini yang kita lihat kondisi sumber daya alam kita yang berseliweran. Di satu sisi ketika kita mampir di pesisir, di tebing sungai, kita juga menemukan kondisi masyarakat yang mungkin seperti disampaikan oleh Pak Subhan, ada sedikit tidak berbanding lurus tadi katanya kan, tidak linear. Kalau saya sih sifat apatis yang disampaikan oleh Bapak tadi mungkin juga bisa jadi mencerminkan sifat sebagian masyarakat lainnya, apalagi dengan kekuatan mereka yang tersistematis, tentunya juga perlu diimbangi dengan kemampuan dari berbagai seluruh unsur masyarakat, bagaimana juga bisa melakukan tadi, mengimbangi tadi secara sistematis juga, dan tentunya juga perlu modal, tidak hanya modal materi tetapi sumber daya manusia yang mumpuni, yang dari arus bawah sampai dengan topnya lah. Kalau saya sih di sini lebih ke ini Pak, dengan kondisi saat ini seperti ada kata hikmah, ada yang mengatakan itu hadis, tapi juga ada yang menyatakan itu hanya kata hikmah. Artinya pemimpin yang ada adalah seperti yang dipimpin. Nah, artinya satu sisi mungkin apakah kita bisa menyalahkan mereka pemimpin, karena mereka tentunya juga berupaya berbagai macam cara, karena tapi yang dipimpin inilah yang mungkin yang menjadi perhatian lebih karena kondisi saat ini juga sepertinya seperti bagaimana kondisi ekonomi yang apakah memang terjadi secara alami, saya tidak punya data sih, cuman berbicara rasa aja. Artinya kondisi ekonomi masyarakat kita seperti ini yang sudah beberapa puluh tahun, ya seperti itu saja, hanya mungkin ada jurang yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin gitu. Artinya apakah karena faktor dikondisikan sehingga masyarakat kita artinya dengan sangat mudah bisa dipengaruhi dari berbagai macam faktor. Ya akhirnya ujung-ujungnya masalah money politik kan sangat mudah dikondisikan oleh mereka yang memang mempunyai kekuatan di ekonomi. Mungkin itu aja Pak, saya lebih menyoroti yang pemimpin adalah seperti yang dipimpin. Artinya mungkin menjadi cerminan bagi masyarakat kita secara keseluruhan juga, dan juga menjadi pemikiran orang-orang cerdas yang ada di negeri kita. Mungkin itu aja Pak, terima kasih. Sebenarnya ibu ini udah buka kuncinya. Jadi pertama tadi pemimpinnya, yang kedua yang dipimpin. Sekarang kita kondisi saat ini, pertanyaan besarnya itu, bisakah kita berharap dengan pemimpin? Pertanyaannya ini harus dijawab. Dengan terjadi yang kita lihat fakta saat ini, pertanyaannya itu, bisakah kita berharap dengan pemimpin? Mungkin yang menjawab sudah ada, yang 83 usia yang tadi, dia menjawab, zaman sebelum merdeka itu lebih enak mencari penghasilan
dibandingkan zaman setelah merdeka. Artinya beliau menyatakan pemimpin yang ada saat ini tidak memberikan sesuatu yang lebih baik pada saat di era mereka terjadi. Nah, artinya ada masalah di pemimpin. Nah, tapi sisi lain, pemimpin ini tidak lepas daripada yang dipimpinnya tadi sampaikan. Habis ini Yang dulu. dipimpinnya ini Habis ini adalah dulu. kita. Habis itu baru pian tidur. Jadi sepanjang kita masih Pian pegang. apatis dan menerima seperti beliau tadi, maka jangan harap bisa ada perubahan. Piannya. Nah, lalu dengan dasar itulah salah satu misi dari ekspedisi Batam Banyu ini adalah untuk menyadarkan kita rakyat ini, menyadarkan kita sebagai orang yang dipimpin oleh yang memimpin, kita juga harus bisa membuat sikap bahwa kita juga bisa mengatur yang memimpin kita. Nah, itulah sebenarnya ini. Iya. Oke, sekarang saya ingin ke Pak Uhaib. Jadi tadi kan sudah banyak kita mendengar pendapat dari teman-teman semua, dari Ibu dan juga teman-teman mahasiswa. Nah, kita ingin bagaimana pandangan Pak Uhaib. 2024 itu kita akan menggunakan daulat rakyat. Kedaulatan kita akan kita gunakan di situ, Pak Uhaib. Kalau kita merasa puas dengan pemimpin yang ada, ya udah lanjutkan yang ada. Kalau kita merasa tidak puas, nah berarti kita akan melakukan pilihan yang lain. Nah, jadi kalau kita tidak puas, maka sarana untuk menghukum mereka untuk tidak kita pilih nanti di 14 Februari, Pak Uhaib. Karena kita tidak butuh orang yang ketika dilantik kemudian selesai, kemudian bilang sampai jumpa 5 tahun akan datang, Pak Uhaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin tanya kepada adik-adik Anda, mahasiswa semua ya? Ya. Ada yang kuliah di FISIP? Fisip, nggak ada. Hukum sama kedokteran. Apa? Hukum, kedokteran. Oke. Sebetulnya diskusi kita dari tadi siang sampai malam ini itu diskusi bicara soal perspektif ekonomi, politik, kebijakan publik. Itu ilmunya di situ. Nah, saya ingin mengatakan sekarang kita ini hidup di era zaman POC baru, bahkan lebih kejam dari POC. Zaman POC itu hanya menguasai kawasan timur Indonesia karena di situ ada cengkeh, ada palang. Dan POC tidak ada memiliki sampai 100.000 hektar. Makanya penting politik, mahasiswa harus tahu politik. Ya, tapi Anda tidak diajarkan di kampus. Anda kan diajarkan kampus Merdeka ini. Saya ini dosen Uniska sudah 27 tahun. Dan saya mantan dekan 3. Ya. Apa kegiatan mahasiswa sekarang? Kegiatan mahasiswa ya itu hal-hal yang teknis praktis yang mendukung ekonomi 4.0. Misalnya Uniska itu ada 9 unit kemahasiswaan. Tidak ada satu pun bicara soal diskusi, soal sumber daya alam yang dirampok, soal utang Indonesia yang sudah 14.000 triliun, soal apa negara sudah mau bangkrutkan. Nggak ada. Bahkan saya tanya, coba Anda sebutkan nama presiden tanpa bernapas. Satu napas sebutkan secara berurut dari Soekarno sampai sekarang. Nggak ada yang tahu. Ya, siapa yo? Artinya apa? Mahasiswa ini itu sudah terjebak pada hal-hal yang teknis praktis di kampus. Anda tidak pernah diajarkan politik. Bahkan dosen Anda, dekan Anda kalau bicara politik marah. Ya, ini depolitisasi kampus. Hari ini kampus itu hanya sebagai peternakan manusia, ya, peternakan manusia yang tidak bisa mencerdaskan. Ya, saya sudah silakan tonton YouTube saya, ini kan YouTuber juga kan, ya, ada tonton UAIP Official Center, ya. Tonton TikTok. Semua mahasiswa itu hanya lulus bisa membuat molen, bisa membuat pencok, bisa membuat batik. Itu yang di Uniska. Mahasiswa dididik membatik. Mana pernah dididik mahasiswa? Bagaimana sumber daya alam di Kalsel sebagai penghasil tambang terbesar kedua nasional? Kenapa IPNK ranking 25? Ya kan? Coba bandingkan negara yang kaya seperti ini. Saya sedikit akan bicara teori, ya. Tidak ada satu teori pun buku yang menjelaskan. Itu catat omongannya Dr. Uhaib nih. Tidak ada satu buku yang menjelaskan sumber daya alam yang kaya, automatically negara itu kaya. Belum ada. Venezuela kaya, Belanda kaya,
Afrika beberapa Zimbabwe, Sierra Leone itu bukan negaranya miskin, kaya, tetapi pejabatnya. Nah, secara teori seperti dijelaskan bukunya Jeffrey Sachs, bahkan negara yang kaya sumber daya alam itu penguasanya, pemimpinnya itu cenderung berwatak koruptif dan mengalami lack of demokrasi, dan ini yang terjadi di Indonesia. Nah, kita ini masih tergantung dengan sumber daya alam. Jepang tidak punya sumber daya. Saya pernah ke Korea, ya, tidak ada sumber daya alam di Taiwan. Tapi otaknya cerdas, bisa menguasai dunia kan. Nah, kita ini adik-adik Anda sudah tahu, belum ada perguruan tinggi kita yang masuk top rank di Asia. Kalah dengan Malaysia. Saya 3 tahun di Malaysia. Ya. Tidak ada. Kita di bawah Singapura, di bawah Malaysia. Kenapa saya ngomong begini? Kalau bicara talking of the future, bukan bicara sumber daya alam hari ini, tapi bicara namanya human capital, ya, sumber daya manusia. Ya. Tapi bagaimana Anda berkualitas? Kampus Anda saja tidak dibebaskan orang diskusi politik, ya. Bahkan ada dosen-dosen yang jahat itu, karena Anda aktivis, nilai Anda dikasih C. Ya kan? Nah, jadi dosen itu banyak. Kenapa saya bicara begini? Saya sudah lelah melihat kampus ini, ya, berapa orang di dosen di UNLAN itu yang punya konsen bicara begini. Apalagi dosen-dosen yang plat merah. Ini saya jujur saya sampaikan. Di UGM itu tidak banyak orang yang ngomong. Jadi adik-adik, kalau Anda mau kagumlah sama Rocky Gerung, kagumlah sama Baisal Basri, kagumlah sama Riza Ramli. Yang ini yang seperti ini jarang di Indonesia, memberikan satu enlightenment of the people. Yang ada kan hanya dosen, profesor. Pertanyaannya profesor apa? Uniska ini, ya, Anda paling lebih tahu UHAIP ketimbang rektor Uniska, ya kan? Coba ketik di Google itu, mesti Anda UHAIP semua. Mana ada orang bicara tambang, bicara korupsi, bicara ini itu. Orang hanya berpikir bimbingan skripsi aku berapa, ya kan? Adik-adik, ini soal atmosfer akademik. Ini ada hubungannya dengan cerita kita. Saya mendatangkan Profesor Edward Aspinall dari Australia. Ini saya sudah buat TikTok nih, ya. Yang datang dosennya 4 orang, mahasiswanya 17. Dari Australia, gurunya Burhanuddin Murtadi, gurunya orang-orang yang peneliti survei seperti Jayadi Hanan. Saya bawa ke Uniska, tidak ada dosen yang datang. Dari Australia, guru besar di Australian National University di Canberra. Tapi kalau besok ada rapat kepanitiaan ospek wisuda, itu hibak kampus. Anda paham apa yang saya sampaikan? Betapa kampus ini Anda tidak mencerdaskan oleh kampus. Kalau Anda mau pintar, baca buku, ya, baca diskusi, ya, baca diskusi, baca buku. Sekarang mahasiswa lebih tahu berapa kafe yang dibuka di Malaysia, di Jalan Sultan Adam. Itu kan gardu-gardan itu kan dekat rumah saya. Saya lihat mahasiswa fisik bawa pacar berpelukan. Ada tuh aku di sampingnya kan aku pakai kacamata hilang. Tuh bukan. Oh bulan, oh bintang. Berjam-jam hanya makan super mie sama kopi. Besok tanya siapa ketua Golkar Kalimantan Selatan? Siapa yo? Ketua Golkar Kalsel aja nggak hafal. Apalagi kalau saya tanya berapa utang Indonesia sekarang? Kalian ini belum punya suami ya? Belum. Kalau Anda nanti punya suami, anakmu lahirnya itu sudah beban utang 40 juta. Dari total Indonesia utang 14.000 triliun. Saya pernah ke Sri Lanka. Sri Lanka sekarang bangkrut, hanya punya utang 700 triliun. Bank Sri Lanka ini. Saya ke Sri Lanka, saya heran sekali, luar biasa, jembatan, bandara luar biasa, bebas ternyata. You can be very amazing. Apa yang terjadi? Dimiskinkan. Anda orang Kalimantan Banjarmasin, ya. Saya ini bukan orang Kalimantan, ya. Tapi saya merasa lebih memiliki Kalimantan, ya. Karena saya hampir tulisan saya
Saya sudah menulis buku 19 buku. Disertasi saya soal tambang. Anda silakan baca tulisan saya. Ya supaya Anda cerdas ya. Bicara tentang perspektif tambang batubara di Kalsel. Saya menulis tesis mengenai tambang batubara dan pilkada, perselingkuhan antara politisi dan pebisnis. Ya, ini sudah diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Ya, sudah tercetak ulang 3 kali ini. Jadi adik-adik sekalian, Indonesia negara kaya. Ya, memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia, 98.000 km. Satu, Indonesia adalah negara penghasil kelapa sawit terbesar di dunia, kalah Malaysia. Yang ketiga, Indonesia penghasil karet terbesar di dunia. Semua ada di Indonesia. Tetapi kita miskin. Karena apa? Negara ini salah urus, ya. Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, bumi, air, dan dikuasai oleh negara. Sekarang enggak, dikuasai para investor, ya. Sekarang kita hidup di negara daulat rakyat, kata Pak Rasidi. Bukan daulat rakyat, daulat duitokrasi, ya, duitokrasi. Jadi kenapa banyak orang ditangkap KPK? Anda harus tahu, Indonesia itu negara terkorup tertinggi di Asia Tenggara. Karena ada pengaruh dengan pilkada. Karena ada orang yang mau jadi bupati, mau jadi gubernur nggak punya duit. Ini saya baru nulis di TikTok ini. Mencontohkan seorang wali kota, ibu tidak punya duit bisa jadi wali kota 20 tahun. Dan jadi wali kota berhenti nggak punya apa-apa. Ya, Anda sebagai mahasiswa itu harus punya berpikir kritis. Ya, jadi bukan jaminan IP tinggi itu saya nggak ada apa-apanya IP itu. Saya kuliah itu IP saya 2 aja. Nah, tapi saya udah keliling dunia 24 negara. Ya. Orang online belum tentu kalau nggak naik umrah naik haji kan. Saya udah keliling deh, negara Arab sudah hafal. Saya Australia sudah. Jadi ini adik-adik, yang penting itu Anda otak yang penting ya. Jadi ini yang paling penting. Ya. Terima kasih. Saya sekadar memberikan motivasi kepada Anda bahwa kampus hari ini tidak mencerdaskan mahasiswa. Karena kita ini saya punya pusat studi kajian politik dan kebijakan publik. Itu rutin. Kami diskusi, ya. Jadi kalau mau pintar jangan di kampus, ya. Di luar aja, Pian. Di kampus cukup dari ijazah, ya. Oke, sip. Saya ini bunga-bunga lulusan UGM loh, lulusan Brawijaya, lulusan UI, bukan sekolah kaleng-kaleng di Pulau Jawa. Di Malaysia saya sekolah, di Australia ngambil short course, ya. Saya menguasai 2 bahasa Arab dan bahasa Inggris. Membayangkan yang profesor kayak di UNISKA itu kan ada profesor nih. Bahasa Inggris sepanggal aja kada tahu. Saya malu jadi profesor, makanya saya nggak mau jadi profesor. Cukup Pak Rasidi memanggilkan profesor saya. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Uhaib, penasehat Sultan Batangbanyu. Selanjutnya kita ke teman-teman mahasiswa lagi satu, silakan. Nah, mungkin ada tanggapannya. Tanggapan atau harapan melihat situasi yang ada terkait dengan kegiatan kita di Ekspedisi Batangbanyu. Silakan. Namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Mahathir Muhammad. Mahathir Muhammad. Doa ini. Jadi lengkap, ada Sultan, ada Perdana Menteri ya. Ya, lanjut. Harapan saya dari mengikuti acara ini, pertama saya bisa melihat gambaran-gambaran bagaimana kondisi Indonesia secara lebih luas dan lebih dalam, karena kebetulan saya dari Jawa dan saya belum tahu tuh Kalimantan tuh dari dalam tuh seperti apa. Saya melihat Kalimantan ini hanya hutan-hutan saja, dan setelah mengikuti acara ini saya melihat ternyata Kalimantan ini banyak kekayaannya, tidak hanya hutan-hutan saja. Iya Pak, habis ternyata pas lalu untuk kedepannya, untuk pemimpin sebagai anak muda, saya mengharapkan pemimpin yang adaptif Pak, karena selama ini saya melihat pemimpin sekarang itu kurang adaptif dan kaku dalam menjalankan pemerintahan, kurang luas. Jadi harapannya saya dan kami sebagai pemuda membutuhkan pemimpin yang adaptif lalu suportif, karena selama ini pemerintah kurang mendukung anak-anak muda yang memiliki banyak kelebihan, lalu seperti banyak orang-orang pintar di Indonesia ini kurang didukung.
seperti Pak Iya. Habibie misalnya Iya. ada proyek R80 kan dicabut dari proyek strategis nasional dan itu merupakan salah satu kemunduran bagi kita karena sangat disayangkan sekali. Lalu kita juga butuh pemimpin yang apresiatif, mengapresiasi segala kelebihan yang dimiliki masyarakatnya sendiri. Mungkin itu saja dari saya, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Mahathir Muhammad. Nah, selanjutnya kita ke Dr. Akbar. Ya, silakan Pak Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak. Ini tadi sempat mengantuk sebenarnya, tapi mendengar ceramah dari Dr. Wahab paksa bangun lagi. Jadi benar ya apa yang disampaikan oleh pembicara-pembicara sebelumnya, misalkan terkait dengan pemimpin kita itu adalah wajah kita. Kalau wajah kita baik, insya Allah juga pemimpin akan baik. Karena kitalah yang bertugas untuk menyeleksi pemimpin kita kan. Nah tentu kemudian kita perlu mengoreksi lagi bagaimana selama ini kita cara menyeleksi pemimpin kita itu. Betul. Apakah sudah benar? Itu kan pertanyaan besarnya. Nah tentu juga itu setiap individu sangat tergantung dengan pengalaman, pengetahuan. Kalau pengetahuan kita itu apa yang dikatakan oleh Dr. Wahab tadi, kampus pun tidak fokus dalam mendidik mahasiswa, ya ini juga akan menjadi wajah kita. Pemimpin-pemimpin kita yang lahir juga kurang lebih perilakunya demikian. Nah, lalu kemudian sebenarnya kita di Indonesia ini kan undang-undangnya jelas terkait dengan pendidikan. Negara itu memiliki kewajiban. Tugas utama negara itu adalah mencerdaskan bangsa. Ya kan? Nah, kan pertanyaannya sekarang apakah negara kita setelah 78 tahun ini sudah mencerdaskan kita? Orang Indonesia itu sebenarnya cerdas, tapi tugas pemerintah lah membuat cerdas yang lebih bagus. Orang Indonesia itu pintar. Kalau kita misal mohon maaf, kalau kita berbicara orang Jepang, apa yang terlintas di pikiran kita? Orang Jepang pintar. Tapi sebenarnya orang Jepang itu tidak lebih pintar dengan kita. Kenapa saya katakan demikian? Orang Jepang pintar itu karena otaknya diolah oleh pemerintahnya. Anak dari SD sampai SMA itu tanggung jawab pemerintah untuk membentuk otaknya. Dari mana? Bukan hanya asupan dari materi pembelajaran, tapi juga asupan makanan. Karena anak SD sampai SMA itu diberi makan oleh pemerintah. Setiap bulannya anak-anak itu tidak makan nutrisi yang sama, selalu berbeda untuk membentuk otaknya. Segitunya orang Jepang. Artinya wajarnya utang Jepang lebih banyak daripada Dulu Bang Akbar di Jepang berapa tahun, Bang? Ya, Dulu di Jepang berapa tahun, Bang? 3 tahun saya di 3 tahun Jepang. Jepang. Mengapa saya tahu pendidikan Jepang dasarnya itu? Karena anak saya dua orang anak saya sekolah di SD dan SMP. Nah, itulah kemudian mengapa Jepang itu bisa maju, karena pendidikannya. Nah, sekarang kan permasalahan kita hari ini itu karena pendidikan kita tidak dibuat fokus. Tidak fokus terhadap apa yang sebenarnya harus dilakukan di dunia pendidikan, mulai SD sampai SMP, SMA, perguruan tinggi juga demikian. Kalau di Jepang, mahasiswa itu ya sudah dibentuk dari dasar SD, SMP, SMA, sehingga apapun yang kemudian menjadi kebutuhan dari pemerintah itu sudah mereka ketahui. Pemerintah menyediakan infrastruktur pendidikan merata. Tidak ada kampus unggulan. Yang unggulan adalah mereka yang harus levelnya tinggi internasional. Misalkan Universitas Tokyo, itu levelnya menjadi contoh dari seluruh prefektur yang ada di Jepang. Nah, basicnya di pendidikan itulah kemudian
ekonomi di Jepang, di seluruh wilayah Jepang itu tidak ada yang timpang. Kenapa? Karena orang yang tinggal di provinsi A itu tidak perlu dia kuliah ke provinsi B. Sebaliknya, karena apa? Pemerintah sudah menjamin kampus di provinsi A itu sama dengan provinsi B. Jadi orang yang tinggal di provinsi A itu tetap dia menuntut ilmu sampai akhir, sampai memiliki keahlian di sana. Sehingga kemudian apa? Dia bekerja di sana, membuka pekerjaan di sana, membangun daerahnya di sana. Karena sistem pendidikan itu betul-betul dibangun dengan cara sistematis. Basicnya di pendidikan. Itulah kemudian wajah Jepang itu adalah wajah orang pintar. Karena apa? Pendidikan itu menjadi perhatian oleh pemerintahnya. Nah, sekarang kita lihat ke Indonesia. Hari ini, coba kita yang di Kalimantan, kemudian anak-anak yang potensial di kita itu ke Jawa kuliah. Kemudian dapat pacar di sana, berisi di sana, tidak pulang lagi ke Kalimantan. Menumpuklah orang-orang yang potensial di Pulau Jawa. Gara-garanya apa? Gara-garanya tadi mengejar kampus yang lebih baik. berkualitas, lebih baik. Seandainya pemerintah tadi membuat kemudian mereka tidak perlu mencari perguruan tinggi yang lebih baik karena tersedia di Kalimantan, dia tidak akan pergi ke Jawa. Jadi permasalahannya di mana? Permasalahannya sampai hari ini pemerintah belum menjalankan amanat dari Undang-Undang Dasar 45, mencerdaskan seluruh bangsanya dari Papua sampai Aceh. Ini kan yang penyebab persoalan utama. Kemudian tadi kita sempat bertanya 5 kali dengan Pak siapa tadi? Pak bukan. Pak siapa tadi? Ya Pak di ini tadi kan sempat 5 kali. Beliau itu apa? Yang kayak tadi sempat 5 kali kita tanyakan apa harapan untuk di Kampung Keladan. Tidak ada harapan lagi. Karena tadi persoalannya sumber daya manusianya tidak berkembang. Sekolah saja hanya sampai SMP. Tingkat ekonomi rendah, dia tidak akan bisa melanjutkan sekolah yang lebih tinggi karena harus keluar dari kampung. Mau tidak mau dia jadi buruh. Pun juga lahan-lahannya sudah beralih fungsi menjadi perkebunan sawit. Anak-anak di sana kalau mau ikut kerja di sana cuma jadi apa? Tukang sabat rumput, tukang juluk sawit. Saya tanyakan berapa jumlah gajinya jadi buruh sawit dibandingkan kalau pergi memancing. Ternyata lebih tinggi hasil memancing. Ini kan persoalan yang terenyuh buat kita. Artinya apa? Kalau dulu ketika belum ada perkebunan sawit, penghasilan mereka lebih tinggi dibandingkan menjadi buruh sawit. Dengan inflasi yang dari tahun ke tahun itu semakin meningkat, ini kan sangat memperlihatkan bahwa kemiskinan yang terjadi di daerah yang penuh kaya raya itu dari tahun ke tahun terus meningkat. Dari data yang kita dapatkan saja yang dikeluarkan secara resmi oleh pemerintah, masyarakat yang paling miskin itu berada di sekitaran batang sungai. Ini kan persoalan utama yang harus menjadi perhatian kita. Maka kemudian untuk melihat ini tentu tidak bisa semua masyarakat melihatnya, tergantung pengetahuannya. Selama pengetahuan masyarakat kita itu rendah, maka selama itu juga kita akan terjajah oleh bangsa kita sendiri. Itu persoalannya. Lalu kemudian bagaimana kita membangkitkannya? Hanya dengan cara kita yang peduli. Ketika kita tidak peduli, maka itu akan terus berjalan. Dengan cara kita peduli, itu kemudian akan membangkitkan kesadaran masyarakat kita. Maka ketika semakin sedikit orang peduli, akan terjadi sebaliknya. Tapi semakin banyak orang peduli, itu akan memperkuat dan akan memberikan perubahan yang signifikan. Nah, sekarang tugas kita, terutama generasi muda, mari kita lihat sekeliling kita, lihat lingkungan kita, tingkatkan kepekaan kita,
apresiasi terhadap kondisi lingkungan kita, karena sedikit apapun pemikiran kita itu akan berdampak kepada masyarakat kita. Kita tidak saatnya lagi acuh tak acuh, dan saatnya kita bersatu. Kalau kita bekerja masing-masing itu tidak akan dapat apa-apa, saya yakin. Tapi kalau kita mampu menyatukan ini, kita akan keluar. Dan tentu siapa yang bisa menyatukan semuanya? Hanya pemimpin yang memiliki kepedulian yang tinggi. Tapi kalau pemimpin hanya peduli dengan kantongnya, hanya peduli dengan kerabat-kerabat sekitarnya, hanya peduli terhadap tim suksesnya, selama itu pula Banua tidak akan berubah. Dan selama itu pula penjajahan atas kekayaan Banua itu akan terus berlanjut. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Akbar. Ini menjadi penting untuk mengingatkan kita bagaimana membangun semangat kolektif, semangat kesadaran bersama bahwa hari ini ada sesuatu yang harusnya berubah. Nah, perubahan itu harus kita lakukan. Sekarang Bang Rasidi mungkin perlu disampaikan ke semuanya bahwa yang kemarin diskusi kita mengenai kemerdekaan. ya 78 tahun. Nah, dua hal mendasar yang selalu dilakukan penjajah itu adalah selalu membuat yang dijajahnya bodoh dan selalu membuat yang dijajahnya miskin. Jadi itu yang disampaikan Pak Akbar tadi. Jadi ada kebodohan dan kemiskinan yang dirawat. Oke, saya kembali ke teman-teman peserta yang lain, ke mahasiswa. Ada lagi tanggapan terakhir? Ibu ada? Mahasiswa? Oh iya, ada mahasiswa ada satu katanya Bang. Ya silakan. Tadi kan di awal kita bicara tentang kita minta pandangan mahasiswa, kemudian teman-teman juga memberikan tanggapan dari peserta ekspedisi. Sekarang kita kembali ke mahasiswa. Dengan diskusi panjang ini, apa yang bisa teman-teman tangkap dari memaknai ekspedisi Batangbanyu 2023 ini? Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya saat ini. Kemudian dari apa yang kita simak dari diskusi yang telah berjalan ini, kita sama-sama tahu bahwa apa yang kita harapkan saat ini adalah perubahan. Jadi ketika kita bicara perubahan, bahwa perubahan tentu saja yang kita harapkan itu mengarah ke hal yang lebih baik, bukan sebaliknya. Itu poin yang memang kita ketahui bersama, dan untuk membawa ke perubahan ini kita perlu sosok pemimpin yang benar-benar seperti dibilang sama Pak Akbar tadi, punya kepedulian yang tinggi untuk sama-sama bisa mengatasi segala permasalahan yang sangat kompleks di negeri kita ini. Dan untuk itu tidak bisa hanya dilakukan oleh satu orang saja dan oleh satu kalangan saja. Untuk itu perlu kita semua yang mempunyai kepedulian yang besar itu untuk sama-sama melakukan sesuatu yang bisa memberikan arti terhadap perubahan itu sendiri. Mungkin itu dari saya. Oke, baik, terima kasih. Artinya teman-teman sudah bisa menangkap pesan penting. Yang di belakang kamera itu mahasiswa loh. Mahasiswa. Ada nggak lagi? Nggak ada. Oke. Sekarang kita ingin terakhir, karena tadi kan diawali dengan pemantik oleh Prof Hadin. Kita kembali ke Prof Hadin. Pak Prof. Pokoknya di awal sudah dipantik, kemudian teman-teman mahasiswa bisa menangkap, teman-teman peserta yang sudah bisa menangkap, artinya kita sudah berada pada frekuensi yang sama, kira-kira seperti itu. Sultan pemberontak. Ya. Enggak, ini baru menutup, tapi kalimat terakhir yang ingin disampaikan Pak Prof. Tadi kan penasihat Sultan sudah ada di Pak Wahab. Ini nih. Gimana sih? Ini bareng. Pagi esok aja. Pagi esok. Ya, kita sudah menggali lah, menangkap aspirasi, ya kan, aspirasi perubahan dari berbagai kalangan lah kan, kalangan. Nah ini hendakkan disosialisasi terus, ditularkan terus ke kawan-kawan. Berantai yang snowball lah. Iya.
terus menggelinding. Artinya dari pertemuan di ekspedisi Batang Banyu lahir kan nanti pemikiran-pemikiran apa namanya tah? Lanjut Pusto Batang Banyu. Nah, jadi pernyataan Batang Banyu itu bisa memberikan inspirasi dan menebar ke Kalimantan Selatan. Jadi kita jangan lagi di Jalan Banjir atau di Bungli. Kita harus harus mandiri, harus melakukan perubahan, harus menentukan sendiri. Nah, kan selama ini kita pernah diolok-olok oleh orang asing. Kita ini sudah tahu hasilnya sebelum pemilu. Kan ada Sudah, yang sudah ketahuan. Nah, ketahuan. Itu artinya betapa rendahnya arti pemilu bagi kita. Jadi kayaknya pemilu kita ditentukan oleh orang lain kan, bukan oleh kita. Jadi pemilik suara itu bukan kita artinya. Nah, kita ingin berebut kembali suara pemilik suara kita untuk menyatakan. Nah, yang jadi masalah adalah jadi isu yang bukan isu lah, penghancur demokrasi yang paling dahsyat itu money politik lah. Money politik. Nah, money politik itu terjadi karena yang pemilih. Nah, karena rentan lah, pemilih rentan. Pemilih rentan tuh bisa rentan fisik, tapi juga bisa rentan kejiwaan. Milenial ini bisa juga rentan, mudah dibawa. Nah, jangan sampai terjadi lah. Rentan begitu mudahnya dipengaruhi. Makanya itu harus kita jaga. Itu harus dijaga. Jadi kita memperkuat memperkuat kemandirian, memperkuat keteguhan hatinya untuk memilih, mencari pemimpin yang dikehendaki. Pada itu sebetulnya yang dikehendaki pemilu langsung itu, pemilihan langsung. Proporsional terbuka. Karena yang menentukan rakyat, bukan dari atas kan. Tapi ternyata hasilnya selama ini sebaliknya. Nah, itu yang kita mau mungkin dari sinilah lahir benih-benih. Mudah-mudahan lah. Mudah-mudahan. Oke, baik. Baik, terima kasih Pak. Yang pemberontakannya betul. Itu tadi manifestoan. Batang Banyu. Bergeser. Oke, baik, terima kasih Pak Prof Hadin closing statement-nya. Jadi intinya 2024 14 Februari kita ingin ada perbaikan. Nah, kalau kemudian kita merasa orang yang hari ini kita berikan amanah, entah itu legislatif atau di eksekutif, tidak bekerja dengan baik sesuai dengan mandat yang kita berikan, maka saatnya untuk kita menghukum mereka untuk tidak kita pilih di 14 Februari nanti. Kira-kira kan seperti itu. Maka sekali lagi, daulat kita untuk memilih itu harus betul-betul kita gunakan, bukan karena persoalan ada politik uang, intervensi dan segala macam. Sekali lagi, mari kita gunakan itu karena 5 tahun ke depan akan ditentukan pada tanggal 14 Februari. Kira-kira seperti itu. Dan tadi poin penting juga dari kata Pak Prof Hadin, dari ekspedisi Batang Banyu inilah kita ingin gagasan, ide, pemikiran soal bahwa kita ingin ada perbaikan, kita mulai dari sini. Dan setelah ekspedisi Batang Banyu, seperti disampaikan Bang Subhan dan juga Prof Hadin, kita nanti akan membuat kompilasi catatan nanti menjadi sebuah buku yang namanya buku Ekspedisi Batang Banyu 2023. Baik, terima kasih dan mohon maaf atas segala kehilafannya selama kita diskusi pada kali ini dalam Ngopi, dan kita berharap nanti kita akan bertemu kembali Pak Prof di Ngopi berikutnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.